Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap menjaga kesehatan ya dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat belajar meskipun harus menjalani pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian yang telah menjadi siswa baru SMA Negeri 1 Kutasari. Sekarang, kalian sudah menjadi pelajar SMA. Jadi harus lebih tanggung jawab, lebih disiplin, dan harus lebih baik lagi. Kemudian ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan Ibu untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Desi Tri Rahayu Wardaningrum. Biasa dipanggil Bu Desi. Alamatnya Desa Cipaku, RT 5 RW 4, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga. Jadi selama 1 tahun ke depan, kalian akan bertemu dengan Bu Desi di mata pelajaran PPKN. Di semester ganjil, PPKN itu akan ada 4 KD atau 4 bab. Pertemuan pertama, kita akan membahas KD yang pertama. KD yang pertama yaitu KD 3.1, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang makna kekuasaan dan macam-macam kekuasaan negara. Ada yang tahu apa itu kekuasaan? Ya, jadi kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki. Misalkan di Indonesia yang mempunyai kekuasaan itu ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada kepala desa, dan bahkan ayah kalian di rumah sebagai kepala keluarga juga punya kekuasaan. Kemudian, macam-macam kekuasaan negara. Di sini ada 2 tokoh yang terkenal yang mengemukakan teori pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Yang pertama, kekuasaan legislatif menurut John Locke yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Siapakah yang termasuk ke dalam kekuasaan legislatif? Itu ada MPR, ada DPR, dan ada DPRD. Yang kedua, itu adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif menurut John Locke itu punya 2 peran. Yang pertama adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan peran yang kedua itu kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang itu ada presiden, wakil presiden, dan menteri. Sedangkan kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang itu ada kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang ketiga, ada kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif di sini yaitu kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri. Ya. Di sini ada duta besar, ada konsuler. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 juga. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Ada MPR, ada DPR, dan ada DPRD. Yang kedua, yaitu kekuasaan eksekutif. Kalau kekuasaan eksekutif menurut Montesquieu, itu punya satu fungsi ya, yaitu hanya melaksanakan undang-undang. Siapakah kekuasaan eksekutif kalau menurut Montesquieu? Itu hanya presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Dan yang ketiga, itu ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu kekuasaan untuk mengawasi sekaligus mengadili terhadap pelanggaran undang-undang.
Di sini ada kekuasaan kehakiman, yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi, menurut Montesquieu ini, 3 pembagian kekuasaannya biasa kita kenal dengan istilah trias politica. Sekali lagi apa? Trias politica. Jadi ada perbedaannya antara yang dikemukakan oleh John Locke dan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Letak perbedaannya, yang pertama, kalau John Locke itu ada yang berbeda, yaitu federatifnya. Kemudian kalau menurut Montesquieu itu yudikatif. Kemudian kalau menurut John Locke, itu eksekutif punya 2 peran. Sedangkan menurut Montesquieu, itu eksekutifnya hanya punya 1 peran. Karena menurut Montesquieu, untuk mengadili pelanggaran undang-undang itu sudah dipegang oleh kekuasaan yudikatif. Ya, setelah melihat video ini, mohon untuk dipelajari. Kemudian, tugasnya adalah kalian membuat ringkasan apa yang kalian dapatkan dari video ini, tolong dituliskan di buku tulis PPKN kalian. Sekreatif kalian. Mau dibuat mind mapping, mau dibuat catatan, boleh. Ya, jadi sekreatif kalian. Diringkas boleh. Jadi yang ada di video ini, kalian tuliskan dari yang pertama tadi sampai yang terakhir materinya, tuliskan di buku tulis, di buku catatan kalian. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakan, kalian bisa foto hasil kerja kalian. Kemudian foto tersebut kalian kirimkan atau upload di kelas online PPKN. Ya, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Desi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.